wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dewi Fitria Mahmud dalam acara Oase Ramadan Program Syiar Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasuruan. Pemirsa, sore kali ini kita mengangkat tema tentang nuzulul Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan sebagai permulaan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, tema sore kali ini tentang nuzulul Quran agar kita mendapatkan ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi. Kita telah mendatangkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Nurul Huda. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan, sekaligus beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai nggih? Alhamdulillah. Sehat. Vaksin sampun Yai nggih? Sampun. Sampun, alhamdulillah. Yai, sore kali ini kita mengangkat tema tentang nuzulul Quran, Yai. Yeah. Mungkin saya pribadi dan pemirsa di rumah ingin menggali ilmu serta penjelasan yang lebih lagi sebagai penambah ilmu kita, Yai. Yeah. Tentang tema kita nuzulul Quran. Monggo, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran adalah merupakan dua kalimat. Yang pertama nuzul adalah turun. Al-Quran adalah Al-Quran. Nuzul turun Al-Quran berarti nuzul Quran turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauh Mahfuz. Itu diturunkan dengan cara global. Sehingga kalau di Lauh Mahfuz itu manusia tidak bisa mengetahui. Kecuali malaikat yang bertugas di Lauh Mahfuz untuk menerima Al-Quran. Sehingga Allah berfirman, la yamassu innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Jadi yang bisa memegang Al-Quran adalah para malaikat yang disucikan dari dosa-dosa. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke malaikat Jibril. Diterima oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu disampaikan dengan cara bertahap menurut kebutuhan yang dialami peristiwa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikatakan ada hubungannya dengan asbabun nuzul. Ada juga yang diturunkan lewat malaikat Jibril dengan cara global, cara tadarus. Setiap malam Ramadan, malaikat Jibril tadarus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada dua macam nuzul Quran di bulan Ramadan. Pertama kali nuzul Quran
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril adalah pada malam 17 Ramadan ketika beliau berumur 40 tahun. Dan beliau ketika berada di Gua Hira sedang ta'abbud atau ibadah kepada Allah, khalwah atau nyepi, menjauhkan diri dari manusia untuk agar supaya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di malam 17 Ramadan itu adalah pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sekaligus Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai nabi. Waktu umur 40 tahun. Dan berlanjut ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan menurut peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang tadi yang ada hubungannya dengan asbabun nuzul namanya. Sebab diturunkan Al-Qur'an itu. Kemudian yang ada asbabun nuzulnya, yaitu diturunkan dengan bertahap. Yang pertama Iqra, yang terakhir adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu yang terakhir pada waktu haji wada. Itu yang terakhir diturunkan oleh Allah. Kemudian yang global yaitu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setiap di malam Ramadan, yaitu dengan cara tadarus malaikat Jibril sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan urutan yang sudah tertulis sekarang 30 juz itu. Mulai Fatihah, surat Al-Baqarah, yang terakhir sampai surat An-Nas. Nah, itu yang dibuat darusan oleh Nabi kita dan malaikat Jibril ketika setiap malam Ramadan. Kemudian apa Al-Qur'an itu? Al-Qur'an adalah Kitabullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila dibaca itu dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang derajat orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin kedudukan dia itu seakan-akan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu sendiri selain untuk dibaca, selain untuk dibaca, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Merupakan petunjuk bagi manusia. Baik langsung diberi petunjuk karena mendengar bacaan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an sendiri,
itu memang Al-Quran itu merupakan petunjuk. Bukan hanya zaman Nabi saja. Sehingga nanti di hari kiamat itu merupakan mukjizat Al-Quran. Sehingga mukjizat yang paling besar dari Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizatnya sampai hari kiamat. Bukan hanya sampai hari kiamat, nanti sampai mengantarkan ke surga Allah. Jadi nanti di hari kiamat mukjizat Al-Quran itu ya yang diberikan kepada Nabi itu di hari kiamat bisa mensyafaati. Sehingga Nabi bersabda Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat bisa mensyafaati kepada orang yang membacanya. Dan nanti bisa mengantarkan ke surga. Sehingga doa-doa Al-Qur'an itu akan ada. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an juga bersama Al-Qur'an. Nah, itu mukjizat yang paling besar. Dan juga nanti dan juga pernah juga Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin yang kedua. Itu adalah lewat mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika Sayyidina Umar sebelum Islam itu memasuki salah satu rumah keluarga. Ketika itu di dalam rumah itu ada orang perempuan keluarga Sayyidina Umar membaca Al-Quran yang sudah masuk Islam. Yang dibaca surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa dzikiratan liman yakhsha. Jadi ini ketepatan dapat hidayat Sayyidina Umar. Kemudian bilang kepada yang membaca, ayo ulangi. Yang membaca itu ndredeg ini. Sayyidina Umar biasanya kalau ada orang yang langsung dibunuh. Ya. Ulangi lagi. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha. Ulangi lagi sampai ketiga baru Sayyidina Umar kemudian baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itulah adalah mukjizat Al-Qur'an. Jadi demikian ya sementara yang masih bisa kami sampaikan. Tadi dari penjelasan Yai telah kita serap bahwa kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat kita, mengantarkan kita di hari kiamat bahkan sampai ke surga, Yai. Begitu, Yai. Lalu bagaimana penerapannya yang lain, Yai, dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan ini bahkan di luar bulan Ramadan, Yai? Firman Allah mengatakan summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Di situ diterangkan setelah Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mewariskan kepada umat-umatnya sampai hari kiamat. Itu diterangkan di situ penerapan umat Islam yang sudah mendapat warisan Al-Quran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi ada tiga tingkatan. Yang pertama, ada orang yang menerima Al-Quran, sudah mempelajari Al-Quran, sudah menjadi orang iman dan Islam. Itu ada yang zalim, yaitu melaksanakan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Kemudian
ada yang muktasid, ada yang menerapkan Al-Quran dengan wajar, yaitu sedang-sedang, pertengahan, muktasid. Kemudian yang ketiga, ada yang menerapkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, memang diamalkan betul apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya. Kemudian contohnya, yaitu para ulama memetik atau mengambil dari 3 kelompok itu dalam puasa, hubungan dengan puasa. Para ulama mengelompokkan puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada namanya puasa umum, puasa umum ya, puasa umum. Ada yang kedua puasa khusus. Ada yang ketiga puasa khususul khusus. Yang puasa umum ini adalah wa minhum zalimul nafsi. Zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Yang mengerjakan puasa itu, yang puasa adalah hanya perutnya saja. Tapi matanya tidak ikut puasa, melihat kemaksiatan. Lesannya juga begitu, mengucapkan perkara maksiat, bohong, ngerasani. Ya. Telinganya juga begitu, tidak mau puasa, tidak mau dibuat puasa juga, tidak ikut puasa telinganya, mendengarkan maksiat. Ini adalah zalimul linafsi. Kenapa zalim terhadap dirinya? Karena pahala puasanya sendiri itu dihabiskan dengan dosanya mata. Dihabiskan dengan dosanya telinga, dosanya lesan, dosanya anggota badan lainnya. Sehingga ini namanya orang mengerjakan puasa tapi zalim terhadap dirinya sendiri. Dan puasa yang seperti ini hasilnya adalah hanya lapar dan dahaga. Ini tidak bisa mendapat pahala, habis pahalanya. Bisa-bisa nanti torok ini, dapat dosa ini. Karena terlalu banyak maksiat anggota badannya. Itu namanya faminhum zalimul linafsi. Kemudian yang kedua wa minhum muqtasid. Yang kedua ini adalah mengerjakan puasa khusus, yaitu perutnya puasa, anggota badannya juga puasa. Cuma hatinya tidak puasa. Hatinya ini tidak ingat kepada Allah, ya ingat sebentar, kemudian lupa lagi. Yaitu dibuat memikir atau membicarakan hatinya tentang masalah urusan duniawi saja, lupa terhadap akhirat. Tapi ini puasa yang standar namanya. Masih standar ini, masih dapat pahala. Karena pahala puasanya tidak dihabiskan dengan kemaksiatan anggota badannya. Ini hatinya tidak ikut puasa. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, sebagian orang mengerjakan puasa dengan khususul khusus. Yaitu banyak tambahan amal ibadah lainnya. Perutnya puasa, anggota badannya ikut puasa semua. Kemudian hatinya ikut puasa juga. Yaitu hatinya dibuat usaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berusaha membaca Al-Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an dengan keadaan puasa. Sehingga hatinya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuat iktikaf, memperbanyak iktikaf, itu adalah berusaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat dan amal ibadah lainnya. Sehingga ini dinamakan ibadah puasa yang khususul khusus. Dan kita, himbauan kita, yaitu
kita ini wajib berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Ya. Kualitas puasa kita ini kita tingkatkan. Pertama, kita angan-angan melihat diri kita sendiri. Puasa saya ini termasuk yang kelompok satu, umum, apa khususul khusus. Kemudian kalau sudah tahu tingkatannya, oh masih umum, kita tingkatkan kepada puasa yang khusus. Kemudian sudah tahu khusus, ingin ke khususul khusus, itu lebih baik, lebih afdol. Jadi kita usaha sambil puasa banyak membaca Al-Quran, ibadah-ibadah lainnya. Sehingga hati kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ketiga-tiganya ini bisa dipraktekkan sehari-hari pada waktu bulan puasa, meskipun dengan bekerja ya juga bisa. Ya. Pagi berangkat kerja, sore pulang dari kerja. Di tengah pekerjaan kita itu bisa kita usahakan selalu ingat pada Allah. Yaitu ingat kalau kita itu puasa mengerjakan perintah Allah dan menjaga anggota badan kita itu jangan sampai menghabiskan pahala puasa. Barangkali ini cukup yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita juga diberi panjang umur dan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dan amal-amal ibadah di dalam bulan Ramadan dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita bisa menangi Ramadan di tahun-tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 30 menit sudah saya mendampingi Anda pada sore kali ini. Kesimpulan yang kita ambil dari tema sore kali ini yaitu tentang nuzulul Quran. Belajarlah tentang membaca Al-Quran serta kita memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sebelum acara saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan serta terima kasih juga kepada FKPAI Kabupaten Pasuruan serta pengarah acara. Serta terima kasih juga kepada narasumber kita, Yai. Terima kasih, sehat terus Yai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Dewi Fitria Mahmud, mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.